Oke. Baik, Ya, Friends, kita mau review dulu dong. Kan kamu di postingan kamu ada tuh review saham-saham yang paling cepat ke 50. Kenapa sih bikin konten kayak gitu? eh, apa ya? Pengen ini aja sih, pengen apa? Kan kalau sebenarnya kita mau kan bursa itu kan bertumbuh dengan sehat ya. Mm-mm. Nah, sementara bursa itu selalu yang dicondongkan, wah kita berhasil IPO berapa puluh cetak sejarah gitu kan. Nah, saya pengen hadir sebagai pengingat aja sih dalam tanda kutip bahwa banyak juga loh ternyata yang IPO-nya itu kurang bagus dari sisi performance harganya gitu kan. Baru IPO 5 hari udah ke 50, baru IPO belum sebulan udah ke 50 gitu. Jadi sebagai reminder saja dan buat apa ya? Ya edukasi juga bahwa kita harus pilih saham IPO itu hati-hati seperti itu. Jangan sampai kita dapat apes yang ke 50 itu ya. Asli sih harus hati-hati ya kita ya. Iya, Jadi asli lah. gimana nih baiknya hati-hatinya tuh kayak gimana? Apa yang perlu dipelajari oleh teman-teman yang suka pesen saham-saham IPO misalnya. Selain misalnya follow akun-akun yang emang suka rutin bahas saham-saham yang IPO gitu. Iya, Jadi misalnya kalau misalnya mereka mau ngerjain PR sendiri nih sebelum mutusin mau ikut IPO apa enggak, apa sih yang aha. perlu diperhatiin tuh Oke. Franz gitu. Kalau sekarang memang untuk sebelum dia IPO kan kita sebutnya biasa pre-IPO ya. Itu Iya. memang agak susah ya. Kalau dulu kan ada namanya historical underwriter. Oh, kalau underwriternya ini biasanya seperti ini, underwriter ini biasa seperti ini. Tapi itu makin kesini makin ada tidak bekerjanya lah. Tapi ada satu hal yang teman-teman Bapak Ibu semua boleh lihat dan mungkin bisa jadi red flag dalam tanda kutip ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu buka prospektus, di prospektus ada namanya pooling allotment. Dicari aja kan fitur search gitu kan, pooling allotment gitu kan. Nah, di situ nanti ada berapa persennya, pooling jatah yang dikasih ke pooling itu berapa persen dari total emisi atau nilai IPO-nya gitu kan. Kalau di Mm-mm. atas 80% atau di atas 70%, itu kita harus waspada. Kenapa? Artinya ya barang itu adalah barang yang nanti retail rebutan di pooling gitu kan, di pooling. Sementara sisanya bisa 20%, 30% ya apa namanya dimakan oleh dalam tanda kutip big playernya Mm-mm. gitu kan di fixed allotment gitu kan. Jadi perlu teman-teman tahu, nih misalkan nilai emisi 100 miliar, itu enggak 100 miliar buat retail semua. Ada namanya jatah pooling sama ada jatah fixed allotment. Nah, seperti itu. Jadi kalau poolingnya besar gitu kan, ya ngapain gitu? Ngapain kita ikutan pesan? Kalau dari saya seperti itu. Karena kita mau pesan kita mau apa untuk jadi pooling itu kan sistemnya nggak bisa apa ya pooling itu kan sistemnya itu kan kita dibagi rata ya sesuai proporsional lah sesuai ada jatah atas jatah bawah kan batas atas batas bawah. Nah itu nggak bisa diakalin kalau di pooling, contoh misalkan oh ini ada alin saya kasih deh di pooling lebih gede, nggak bisa. Tapi kalau di fixed allotment itu bisa. Jadi makanya kalau di pooling itu udah bola liar gitu, udah barang liar. Jadi kalau poolingnya besar lebih baik tidak usah seperti itu. Oke, jadi itu salah satu yang perlu diperhatikan ya, Iya, poolingnya itu besar apa enggak kayak gitu iya. ya. Nah, kemudian nih ada satu saham yang lagi viral banget karena ternyata hasil penjatahannya besar sekali gitu kan. Nah, ini kalau eh, proyeksi dari Frans sendiri seperti apa sih? Menyambung tadi Nah, yang kita obrolin. nah contoh ya kita kan langsung Mm-mm. praktek. Kenapa waktu beberapa hari sebelum si GRPH offering ya, saya bilang ke alumni teman-teman alumni, kalau ini sepertinya akan ARB di hari pertama atau penjatahannya besar. Kenapa? Dia ini papan pengembangan, gitu kan. Papan pengembangan, tapi kok dia apa ya nilai emisi cuma 20 miliar gitu 20 sekian miliar lah 20,6 miliar gitu kok sayang banget kecil sekali gitu kan padahal yang akselerasi aja berebut supaya nilai emisi maksimal kenapa ini cuma 20,6 miliar ini yang jadi pertanyaan saya waktu analisa si ini gitu kan. Nah karena nilai emisinya kecil kan OJK kan punya aturan di mana ada yang golongan umum 1, 2, 3, 4 itu loh sih Mm-mm. kalau di bawah
250 miliar, berarti dia harus alokasi ke pooling 15% atau 20 miliar. Mana yang lebih besar? Gitu kan. Dia nilai emisi 20 miliar. 15%-nya itu kira-kira 3 miliar doang, kira-kira ya. Kira-kira 3 M doang. Sementara berarti kan batas yang dipakai kan 20 miliar, karena mana yang lebih besar kan? 3 miliar sama 20 miliar. Maka dia harus ngasih semua barang ke pooling 20 miliar. Gitu kan. Nah, terus kenapa dia 20 miliar? Kenapa dia mau 20 miliar? Banyak pengembangan mau 70, 100 gitu kan. Ya mungkin nggak ada standby buyer-nya, nggak ada yang mau serap di fixed allotment-nya. Makanya nggak pede juga mungkin, waduh, dibanding nggak ada yang serap di fixed allotment, nanti bisa-bisa mungkin batal atau gimana, lebih baik ya udah deh, pooling aja semua gitu kan. Terus gimana arah ke depannya? Apakah pasti suram Pak, pasti jelek gitu, pasti kurang, bagus, belum tentu gitu kan. Opening ini ARB mungkin kemungkinan besar iya itu, tapi arah ke depannya, bursa kan nggak bicara soal 1 hari kan, bicara long run, panjang kan. Siapa tahu di bawah di buyback gitu kan, karena harga bawah berarti kan big playernya butuh modal lebih kecil dibandingkan harga atas gitu kan. Misalkan udah dapat 30 miliar, kalau harga turun 50%, berarti dia cuma modal keluar 50%-nya untuk dia kumpulin balik barang kan, seperti itu. Jadi ya bisa aja gitu. Jadi skema saya kemarin di analisa saya adalah, pertama allotment besar itu pasti, kedua ARB. Nah, ARB-nya bisa ARB sekali 2 kali, teman-teman pantau. Kalau ada yang makan ARB-nya, itu bisa jadi bandarnya buyback atau big player-nya buyback gitu kan. Itu pertama. Atau yang kedua, dilosin sampai gocap. Entah kapan lagi di buyback gitu kan. Jadi kemungkinannya 2 itu. Tapi turun mungkin bisa dibilang 90%, sekian persen pasti turun. Ada sekian persennya yang mungkin ada trader gila yang udah kadung pesan banyak, dia sikat atas gitu kan ya. Siap, who knows gitu, siapa yang tahu. Gitu. Betul, we never know ya. Iya. Ini kita di sini diskusi aja gitu buat nanti lain kali kita analisa bisa lebih matang aja kayak gitu. Bisa juga naik dong Pak, bisa tadi kan kata Franz, Bisa. bisa aja karena Tapi tidak kecil. ada kepastian di market ya berarti Iya. ya. Franz, kalau misalnya kita review IPO 2023 kemarin sama yang awal tahun ini, mungkin kita yang tahun lalu aja deh. Mhm. Kita mungkin ada beberapa hal mungkin yang jadi poin penting bisa buat pembelajaran kita sama-sama supaya nggak Mhm. FOMO. Nah, ini berdasarkan opini saya ya. Jadi Mm-mm, dan berdasarkan kebiasaan saya tentunya gitu kan. betul. Kalau saya itu tipe orang yang lebih suka beli saham IPO ketika dia sudah listing dan ketika sudah lebih stabil. Di pasar sekunder Di berarti pasar, iya, ya. di pasar sekunder. Jadi saya nggak pernah, bukan nggak pernah ya, saya pernah tapi beberapa case lah. Ikut IPO pernah, tapi beberapa case dan sangat jarang sekali. Mungkin seumur dari umur IPO sampai sekarang, saya mungkin cuma pernah ikut itu 3. Goto, WIRG, sama yang ketiga ini GRPH. Saya ikut GRPH, saya ikut cuma 100.000, cuma buat nyoba gitu kan. Membuktikan teori gitu kan. Membuktikan teori. Nah, kenapa lebih enak analisa post IPO atau di pasar sekunder? Karena udah mulai kelihatan broker summary-nya. Terus arah kira-kira big player-nya nih mau mainnya panjang atau pendek. Itu lebih kelihatan. Sementara kalau kita ikut IPO, ya menurut saya ikut IPO itu untung-untungan gitu. Kadang dapat allotment tinggi kayak seperti ini gitu kan ya. Kita mau kata apa gitu, langsung loss 30% gitu. Ya kalau kita mau keep beda lagi ya, seperti itu. Jadi kalau saya lebih suka di pasar sekunder. Ada contoh saham, saya udah jual sahamnya jadi saya nggak ada apa-apa lagi. Adalah IKPM. Mungkin teman-teman di sini follower saya pada tahu. Saya rekom IKPM dari 190, saya rekom IKPM. Saya bilang bagus. Kenapa? Ya karena broker summary-nya bagus. Bandarnya atau big player-nya itu beli balik barangnya dari retail gitu kan. Ini bagus. Seperti itu. Jadi lebih enak, kalau saya pribadi lebih enak seperti itu. Tapi kalau buat trader yang scalping gitu ya, ya mungkin lebih enak waktu awal listing dia trading di situ, scalping di situ. Tapi kalau saya awal listing saya nonton sih. Berapa hari tuh Sampai nontonin? sekarang saya masih nonton. Nonton dan jadi komentator aja gitu. Seperti itu. Oh, Karena ya bagi saya belum bisa masuk.
karena masih belum stabil. Contoh misalnya Cegas gitu kan, menurut saya masih Kap- belum kelihatan. Kapan misalnya mulai bisa kelihatan polanya seperti apa dan cukup stabil untuk tipikal trader yang sukanya bukan pesen di IPO tapi eh, bertarung ya atau Mhm. cari opportunity di pasar sekunder setelah Oke, listing. kalau saya biasanya itu cari saham yang biasanya kan macam-macam, ada yang turun, ada yang naik gitu. Mm-mm. Nah, biasanya saya cari pertama barang yang dibeli balik sama big playernya. Nah, sebagai catatan, big playernya itu bukan selalu broker underwriter. Bisa jadi big player lain, pakai broker lain gitu kan. Seperti Mm-mm. itu yang pertama. Yang kedua, biasanya saham-saham seperti itu, harganya itu hariannya range-nya paling pendek, 1%, 2%, 3% gitu. Jadi nggak terlalu gerak yang volatile, masih dari 10% naik 10%, turun lagi ke plus 5, turun lagi ke minus 5 gitu, seperti itu. Jadi cari yang kayak gitu. Gitu. Kalau di saham sekarang yang IPO ya, ini bukan rekomendasi ya teman-teman. Saya pun masih wait and see di kedua saham ini, yaitu adalah saham MSCA sama Akro. Tapi masih wait and see. Kenapa? Karena menurut saya akumulasinya masih kurang besar dibandingkan distribusi waktu dia awal-awal IPO atau awal-awal listing gitu kan, hari-hari pertama. Hari pertama kan orang FOMO semua, gitu kan, seperti itu. Nah, itu sih. Oke, disebutin kode emitennya di sini. Disclaimer on ya, Iya, teman-teman. disclaimer on. Itu Iya, buat contoh kasus buat belajar ya. contoh Mhm. kasus ya. Tapi kan ini dikatakan tadi akumulasinya masih belum besar ya. Iya, Berarti betul. ini nggak bisa juga untuk teman-teman yang misalnya mau cuan cepat dari saham IPO ya. Kalau misalnya style seperti France begini. Karena kan misalnya tadi barang yang dibeli balik oleh big player itu kan mereka juga butuh waktu kan Betul. untuk akumulasi. Tadi kata France Betul. juga pergerakannya biasanya cuma 1%-an kayak gitu kan mungkin bikin bosen kan buat teman-teman yang misalnya mau cepet kayak gitu. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau scalping ya nggak cocok sama behavior saya. Iya, iya, betul betul teman-teman. Jadi memang kalau untuk saham-saham IPO silakan teman-teman misalnya cari sendiri style yang cocok seperti itu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang memang kan di market ini memang ada beberapa pemain atau misalnya eh, market participant lah pelaku pasar yang emang hobinya ikut EIPO gitu. Emang rutin aja beli EIPO. Nah, kalau untuk style yang seperti ini berarti kan gimana nih mereka kapan mereka harus lepas atau kayak gimana supaya mereka kan nggak boleh likuiditasnya ketahan di situ kan karena misalnya IPO kan banyak ya kalau misalnya udah ketahan di satu saham kan nggak bisa pesan lagi misalnya untuk yang IPO berikutnya kalau dari France sendiri seperti apa advice-nya? Hmm, apa ya? Kalau dia pemain ikut di pasar primer berarti ya. Iya pasar primer yang suka beli IPO ikut book building kayak gitu. Kalau orang-orang yang seperti itu, saya ada beberapa kenal sih. Mm-mm. Jadi kalau udah arah, biasanya dia jual modal dia, jadi sisa untung. Gitu kan, sisa Iya untung betul. itu biar beranak lah dalam tanda kutip ya. Oh iya iya betul betul. Saya ada Aha. kenalan nih kayak gini. Jadi dia kuat banget waktu itu pegang brand sampai harganya pucuk-pucuk masih dipegang karena dia modalnya udah dia Keluarin. jual duluan keluarin jadi sisa profitnya doang. Makanya dia tetap anteng kayak gitu bisa Iya, pegang lama. iya. I see. Seperti itu sih. Paling itu Baik. salah satu cara ya. Tapi itu kan berarti kan modalnya ya nggak ketahan juga karena kan keluar keluar modal ya. Iya Iya, betul betul. Masih bisa ikut EIPO berikutnya iya ya. betul. Nah, kalau misalnya EIPO ini bukan EIPO ya. Misalnya IPO belakangan ini boleh dikata agak jarang ya yang fenomenal lagi ya nggak sih, Eh, Franz? Sekarang menurut saya yang paling fenomenal tuh Cegas. Iya, iya, tapi itu juga pergerakannya sangat ini sekali ya, Iya, membuat desperate banget lalu tiba-tiba euforia seperti itu. Jadi iya. gimana tuh? Eh, Fenomenal kan kita bicara bicara hal apa dulu ya? Harganya ke fenomenal atau pergerakannya ke fenomenal? Kalau Cegas itu menurut saya pergerakan big playernya ini yang fenomenal. Karena dia apa Hmm. ya? Menurut saya jago banget dia mainin retail punya psikologi di market ya, psikologi market. Saya juga nggak berani, walaupun hari ini
broker PO-nya makan lagi gitu. Tapi sampai sekarang saya pun nggak berani untuk masuk. Kenapa? Karena volatility-nya tinggi sekali. Dia tiba-tiba bisa jualan habis, bisa buyback di bawah gede gitu. Ini bisa dibilang big player-nya dalam tanda kutip bensinnya kenceng ini. Gitu. Baik, teman-teman. Aduh, kalau saya juga enggak sih kalau kayak gitu sesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing aja ya, teman-teman. Betul. Oh, oh. Baik, ini ada pertanyaan dari Taslim Nur 13. Bagaimana cara melihat prospektus saham yang bagus? Tadi udah disampaikan salah satu poin yaitu lihat allotment di prospektusnya. Apalagi nih, Oke. Franz? Kalau menurut saya, pertama itu kan allotment-nya. Yang kedua itu masih underwriter. Kita lihat underwriter-nya siapa. Karena biasanya underwriter itu apa ya? Jadi masing-masing underwriter itu biasanya punya spesifikasi emiten yang mau dia terima kan, gitu kan. Nah, makanya historical underwriter itu kepake walaupun akurasinya nggak terlalu tinggi tapi kepake gitu kan. Dia pernah listingin apa aja, history barangnya seperti apa itu kepake. Terus mungkin ada pertanyaan, gimana kalau misalkan per PBV atau rasio-rasio keuangan atau laporan keuangan gitu. Nah, ini jujur dikata ya, mostly laporan keuangan di apa di prospektus itu biasanya ada bukan engineering, tapi ada restrukturisasinya. Jadi makanya kalau Iya. teman-teman buka di laporan keuangan di prospektus, itu biasa kan disajiin 3 tahun kan. Itu pasti tiba-tiba ada yang meningkat, entah asetnya tiba-tiba naik, labanya tiba-tiba dari rugi jadi untung puluhan miliar gitu, atau asetnya tiba-tiba dari nggak ada tiba-tiba jadi ada gitu karena imbreng. Nah itu namanya restrukturisasi. Jadi makanya kalau untuk saham IPO itu saya nggak pernah lihat laporan keuangan yang di paling bawah itu. Kenapa? Karena itu udah hasil restrukturisasi semua. Udah hasil kasarnya ya. Ini kasarnya adalah hasil make up gitu. Seperti itu. Jadi saya kurang lihat fundamental. Kecuali ini saham punya siapa. Ini dilihat. Misalkan kalau sahamnya saham konglomerasi, misalkan punya Pak Tanoko misalkan, atau punya Bakri. Nah biasanya kalau saham-saham grup konglomerasi itu mereka mainnya panjang, mainnya jangka Hmm. panjang. Jadi nggak akan IPO selesai 50 habis, enggak. Mereka udah ngerti bursa ini tempat cari duit tapi bukan sekali, tapi berkali-kali. Makanya mereka bukan mindset jangka pendek yang udah IPO jual ke retail semua habis selesai bye bye gitu, enggak gitu. Karena mereka mindsetnya itu bangun kekayaan, cari modal di market gitu, seperti itu. Jadi beda Hmm. gitu sih paling kalau dari sisi prospektus ya. Punya siapa itu agak penting juga. Oke, jadi punya siapa itu penting ya, ownernya Iya. siapa kayak gitu ya. Ini ada yang nanya, Bianam kalau sahamnya punya caleg, ARB tuh ini patut perlu dipertanyakan gak sih? uh, uh, Kan sudah kita lihat hasilnya gimana. ya sebenarnya susah ya karena logikanya benar gitu, logikanya benar, caleg kan butuh duit ya. Nah, benar dong, caleg butuh duit untuk Betul. perangkat segala macam butuh kan. Tapi tidak bisa memastikan kalau itu saham punya caleg pasti naik, enggak juga. Apalagi ini dalam konteksnya saham IPO, Karena gitu kan. Karena untuk naikin saham juga butuh duit, guys. betul, naikin saham itu butuh duit gitu. Ibaratnya mancing duit pakai duit kan. Iya. Seperti itu. Dan kalau IPO apa namanya? Saya pernah bahas kayak di live beberapa waktu lalu, apa namanya, kalau sahamnya udah listing mungkin ada kepentingan untuk cari duit di market. Tapi kalau sahamnya belum listing ya dia kepentingannya itu bisa dipecah jadi dua. Kepentingannya satu, tetap cari duit gitu kan, tapi caranya bisa dua. Pertama, dia main sendiri, which is butuh modal, dalam posisi butuh modal tapi butuh modal juga gitu. Atau kedua adalah ya dia jual aja biar orang lain yang main, kan dia tetap dapat duit gitu. Seperti itu. Tapi kita nggak bicara emiten apa ya, tapi ya mungkin saja seperti itu kenyataannya gitu kan. Gitu. Baik. Kalau ada yang minta dibahasin IPO mendatang ini kamu gimana, Franz? Boleh nggak nih? Mendatang Ada yang agak. nyebut kode emiten ALII, SMGA, apalagi nih UNTD, gimana Nah, nih? kalau
ALII sama SMGA itu kayaknya saya sedikit tahu ya. Tapi kalau yang lainnya cuma sekedar lihat siapa underwriter saja sih. Nah, kalau kayak ALII ini kan punyanya Bakri, tapi dia tidak apa tidak dimiliki langsung oleh Bakri Brother atau BNBR. Sementara grup Bakri lain kan dimiliki kan. Ada Bakri Brother sebagai pemegang saham. Kalau LII seingat saya nggak ada. Jadi ini perusahaan Bakri yang berdiri sendiri gitu. Nah ya sama, kalau model saham-saham seperti ini kita tahu pemiliknya siapa, biasa mainnya nggak jangka pendek. Biasa mainnya panjang. Kita lihat aja Bakri yang udah ada IPO kemarin VKTR gitu kan. Apa sahamnya dibanting sampai gocap? Enggak. Sahamnya di maintain, bahkan diakum terus gitu kan. Iya kan? Seperti itu. Jadi itu untuk apa ya, ALI ya kode, saya lupa tadi. Iya, ALII. Pak Ali betul. gitu kan. Nah, lalu ada SMGA ya. GA. Nah, kalau SMGA ini Semoga SMGA. seingat saya nih punya masih satu kepemilikan dengan ownernya Seger. Oke. Seingat saya, tapi koreksi kalau saya salah. Seingat saya itu. Coba dicek lagi Aha. ya teman-teman. Kalau memang benar, berarti kita bisa lihat bahwa kita lihat cerminan Seger ini gimana harganya. Oh, ini ownernya, pemiliknya tahu bahwa cari duit di bursa itu bukan sekedar awal IPO, hajar ARB sampai 50, kabur, bye-bye, selesai. Enggak. Dia maintain jangka panjang. Gitu kan. Karena potensi dari sebuah saham itu untuk jangka panjang itu besar, bukan cuma dapat di awal IPO. Tapi kan pendanaannya nanti ke depan lebih banyak. Seperti itu. Oke, berarti Gitu. lihat track record dari Iya. ownernya ya. Kalau yang lain kayak TOSK, MKAP itu agak susah ya. Baik, kita bahas ada pertanyaan dari Flower Teamo. Mengapa saham akselerasi IPO rata-rata langsung turun? Nah, benarkah demikian? Kenapa ada orang yang nggak mau pesan saham akselerasi misalnya? Ada beberapa pelaku pasar yang kayak gitu. Pertama, orang nggak mau pesan saham akselerasi itu karena volatility-nya rendah, cuma 10%. Ya kan, orang malas, cuma 10%. Kedua, orang takut sama histori saham akselerasi itu yang bagus bisa dihitung jari. Lainnya harga 20 banyak kan. Kita bisa lihat Soul, NIEZ, ISAP, apalagi banyak yang ke bawah 30, bahkan ada yang sekarang harga 9 perak gitu kan. Contohnya Nine, itu Nine kalau nggak salah 9 atau 10 perak gitu. Jadi dari historinya itu kurang baik, makanya teman-teman atau masyarakat mungkin malas gitu kan. Itu alasannya. Tapi alasan sesungguhnya di behind-nya ini menurut saya ya, karena kebanyakan perusahaan akselerasi yang IPO itu adalah perusahaan yang maksa IPO. Karena dia belum siap, sesungguhnya dia belum siap IPO, tapi mungkin dia ketemu orang atau ketemu siapa, oh IPO itu enak, bisa dapat duit segini, padahal kenyataannya enggak. Gitu kan. Sehingga padahal IPO itu bayar loh. Emiten itu mau IPO itu bayar loh, ada prosesnya loh, ada duitnya loh, mereka harus keluar gitu. Sementara perusahaan akselerasi rata-rata kan UMKM masih bertumbuh, mereka butuh duit gitu kan. Mereka butuh duit, tapi ketika mereka mau IPO, mereka dijanjiin bla 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 bla, dapat uang segini, mereka keluarin duit yang nggak balik, mereka kesusahan, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kurang lebih background story-nya itu bisa benar bisa salah. Itu kan pendapat dari pengalaman. Seperti itu. Pak Frans memang pemberani. Tadi ada yang nanya juga, gimana caranya kita tahu big player itu mainnya panjang atau pendek gitu? Di kolom komen mungkin boleh ditampilkan oleh Mimin KBR. Dari pasar sekunder. Oke, iya. Pasar sekunder, bandarnya makan balik nggak? Gitu kan. Kalau hari awal-awal itu biasanya distribusi, itu wajar. Apalagi kalau masyarakatnya kalau jatah poolingnya besar secara nominal ya. Kenapa? Ya karena dalam tanda kutip big playernya mending gua jualan duluan dong daripada orang-orang di pooling jualan duluan. Ya nggak sih? Makanya biasanya hari pertama itu distribusi. Itu wajar. Nah, nanti biasanya udah jalan seminggu, minggu kedua, minggu ketiga itu baru kelihatan dia makan balik nggak. Kalau dia makan balik, itu tanda bagus. Teman-teman bisa belajar dari contoh IKPM deh. Dia makan balik, gitu kan. Makan balik, ada pakai broker underwriter, ada nggak juga pakai broker lain juga. Cuma intinya makan balik gitu. Makan balik.
seperti itu. Tapi kalau misalkan habis hari satu distribusi, hari kedua distribusi lagi, hari ketiga distribusi lagi, hari keempat makin gede distribusinya, harga diturunin terus. Ya kalau udah gitu mah ngapain, gitu kan. Nah, seperti itu biasanya udah agak berat naiknya. Seperti itu. Kecuali bandarnya kayak Cegas atau big playernya kayak Cegas. Itu dari awal listing pun kelihatan dia berani ngangkat, berani nurunin gitu. Seperti itu. Gitu, Ci. Tapi kalau ini kita studi kasus ya. Iya, Contoh misalkan studi kasus. teman-teman lihat misalkan ada saham kemarin itu, saham asli misalkan. Saham asli listing kan tanggal 5. Ini saya sambil buka data ya. Iya, saham asli ini berarti Capricorn ya. Nah, tanggal 5 sebentar. Oke, nah tanggal 5. Tanggal 5 broker XA-nya udah jualan tiba-tiba pagi-pagi hari itu 10 miliar. Diikuti broker IN 8 miliar dan seterusnya. Nah, hari keduanya. Nah, kalau misalkan hari keduanya tanggal 8 ini dia akumulasi balik atau at least nggak jualan deh, retail-retail doang yang main, itu oke. Tapi hari kedua jualannya lebih gede, 35 miliar atau 5,2 juta lot, sementara supply dia itu 15 juta lot kalau saya nggak salah, 15 atau 14 juta lot gitu kan. Udah sepertiga supply itu ya. Nah, itu dia. Dalam satu hari, Itu kan berarti hari kedua. supply-nya kan di market semua, di retail semua gitu kan. Nah, udah gitu udah agak kurang bagus ya, seperti itu sih. Tapi apakah nanti asli bisa bagus? Ya bisa aja kalau dimakan balik tiba-tiba gitu kan. Who knows? We never know ya. Iya, we never know. Market iya. itu dinamis. Kita bilang A, kalau yang punya duit mau bilang B ya jadi B. Betul, betul. Berarti itu yang perlu diperhatikan ya, distribusi dan apakah diakumulasi kembali. Ada pertanyaan apa lagi teman-teman? Boleh tanya atau mau komen di kolom komen. Kalau dari saya mau nanya soal, nah seringkali kan kalau di market kayak gitu, kalau kita misalnya trading saham IPO, salah satu tantangannya itu adalah kalau misalnya kita sebenarnya itu ada kesibukan di hari itu listing. Atau misalnya kita tuh nggak punya kesiapan, sebenarnya kita akan lepas kalau apa nih? Kalau tadi dari Pak Frans kan salah satu yang bisa dijadikan patokan untuk teman-teman yang emang suka pesen saham IPO dan trading saham IPO adalah misalnya keluarin dulu modalnya nih, dapat barang berapa, keluarin dulu itu. Jadi sisanya adalah profit kayak gitu. Nah, kalau menurut Pak Frans sendiri tuh sebaiknya kayak gimana sih? Kalau saya pribadi pernah maksain teman-teman trading saham IPO saat lagi ada kesibukan ya. Bad banget hasilnya. Karena kan nggak bisa lihat, itu kan padahal volatil banget. Nah, kalau dari Pak Frans, apa aja nih Pak yang perlu diperhatiin untuk teman-teman yang trading di saham IPO? Ini posisi dia punya barang dari pasar primer. Iya, dapat allotment dari primer. Sebenarnya ada dua cara ya. Ini saya juga caranya baru nemu gitu, karena kan saya nggak pernah gitu. Saya baru kepikiran tadi. Yang pertama adalah kita lihat pagi-pagi arah nggak. Kalau arah dan arahnya kunci tebel ya kita keep aja, gitu kan. Nah, kita kasih batas. Oh, kalau arahnya sisa sekian ribu lot gitu. Kan kayak ada beberapa sekuritas yang bisa atur kan. Kalau bidnya tinggal segini lot atau udah dan segini lot langsung jual gitu. Itu ada bisa atur. Beberapa sekuritas gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, dari awal listing, sebelum listing, kita udah harus kasih batas gitu. Oh, saya dapat IPO segini, oke. Nanti kalau kita mau ngelosin ya, tadi kan kita arah kunci. Misalkan nggak arah gitu, batasnya berapa ya? Kita kasih batas personal pada saat itu atau malamnya kita rencanakan. Oh, kita pokoknya kalau harganya, misalkan IPO 150, opening 200 atau 180. Kita bargain sama diri kita. Oh, kalau harganya udah balik ke 170, apapun yang terjadi gue TP. Seperti itu selesai. Gitu kan. Karena untuk di awal IPO, itu kita nggak bisa tahu pasti broker summary-nya seperti apa. Karena nggak ada real time kan. Broker summary nggak real time. Kecuali broker summary real time itu beda cerita. Gitu kan. Tapi kalau broker summary nggak real time, ya itu jalannya. Ya kita mau nggak mau harus kasih batas. Oh, kalau udah harga segini ya udah amankan cuan, amankan profit gitu kan. Jangan sampai karena kita serakah tadinya udah profit 20% misalkan, karena serakah jadi ARB jadi malah rugi 30% kan. Kan lucu. Gitu kan, seperti itu. Jadi kita kasih batas sih. Kita batasi lah.
Apalagi kita nggak bisa mantau market gitu kan. Mm-mm. Seperti itu. Baik. Ini ada yang nanya, jika terdapat private equity atau venture capital dalam IPO, apakah bagus, Pak, seperti GIC di Cimory? Biasanya bagus. Biasanya ya, dari histori yang udah enak itu, seingat saya ada private equity juga, saham enak. Saham enak itu ada private equity juga. Ya intinya selama nggak ada distribusi masif di pasar sekunder, ya oke aja. Karena private equity kan pasti mau jualan, ya kan? Nah, entah jualan, nah tinggal jualannya dia mau jualan pas listing atau mau jualan nanti-nanti belakangan gitu kan. Nah, itu kita nggak tahu gitu. Jadi tetap kita lihat broker summary. Karena private equity mau jualan pun akan tercatat di broker summary. Gitu kan. Jadi broker summary itu data yang nggak bisa bohong. Mau private equity-nya pindahin ke sekuritas A, B, C, D, E, F, G segala macam, tetap tercatat di broker summary. Berarti kita lihatnya di volumenya ya, kalau ada volume yang... Iya, kita lihat di value-nya. Kalau ada value yang besar banget misalkan, wah ya ini bisa jadi mungkin PE-nya keluar gitu, private equity-nya keluar. Gitu. Oke. Ini Rambo 86 kali, 86X, nanya, cara tahu saham IPO di akum balik oleh big player, caranya gimana apabila yang akum bukan underwriter-nya? Nah, ini yang banyak teman-teman bukan salah kaprah ya, tapi salah 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 Persepsi. salah persepsi ya. Bandar itu bukan underwriter, big player itu bukan underwriter. Underwriter itu cuma salah satu syarat administratif kalau kita mau IPO. Udah selesai itu. Sama kayak kita mau trading saham, kita harus punya broker kan, kita harus punya sekuritas, kita harus daftar sekuritas. Sama halnya kita mau IPO, kita harus punya underwriter. Terus kenapa Pak broker underwriternya selalu jadi dominan waktu pertama IPO? Ya karena emiten atau siapapun big playernya awal-awal itu barangnya startnya di underwriter semua. Jadi mungkin dia nggak pindahin barangnya, dia tetap nggak pindahin, dia tetap di broker underwriternya. Makanya yang kecatat di kode brokernya underwriternya. Tapi bukan berarti misalkan IPO Teguk MG-nya jualan, bukan berarti MG sebagai sekuritas jualan, bukan. Itu orang di balik investornya siapa, playernya siapa gitu kan. Atau misalkan kasus Cegas, PO-nya itu bukan PO dari sisi sekuritas, bukan, tapi ya ada pihak investornya itu. Sekuritas cuma kendaraan gitu kan. Nah, jadi gimana cara cari sahamnya gitu? Biasanya di akum pakai broker underwriter lagi, betul? Iya, betul. Tapi ada beberapa kasus tidak diakum oleh broker underwriter. Terus gimana? Ya lihat volumenya. Yang paling penting kan volume. Volumenya net buy atau net sell. Kalau net buy berarti akumulasi, kalau net sell berarti distribusi gitu kan. Seperti itu. Gitu aja sih paling. Oke, jangan asal asosiasiin juga ya teman-teman, kode broker Iya, tertentu tuh pasti orangnya ini. You never know who's the man behind the computer. iya Ada betul. Coba, banyak orang yang dananya gede tuh, ada banyak, ada yang muncul di publik, ada yang enggak. betul. Ya, jadi gitu ya, jangan sok kenal. Iya, soalnya saya sering sih. Kalau saham turun ada MG-nya pasti, ini MG-nya pasti Frans Wiguna gitu ya. Buset. Banyak teman-teman orang yang dananya gede tuh nggak semuanya muncul di publik, Iya, karena nggak enak juga muncul di publik itu. Yang udah keburu muncul di publik pun kadang-kadang mereka, ya kenapa muncul di publik gitu. Jadi nggak enak iya. sebenarnya. Aduh, gitu. Baik, ada pertanyaan yang perlu kita bahas. Ini dari Moh Diki Sulistiawan, ciri-ciri emiten tuker barang tuh kayak gimana? Biasanya broker summary bolak-balik aja, Pak. Ini pertama ya. Hmm, Biasanya tuh saham yang potensi di repo ya. heeh. Biasanya broker summary-nya tuh bolak-balik sama broker. Misalkan CP ke CP lagi, AO ke AO lagi. Jadi bolak-balik situ. Tapi sekarang itu ada beberapa saham yang dia pakai banyak broker, tapi brokernya itu non retail ya. Brokernya itu non retail itu banyak. Contohnya misalkan saham kelas misalnya. Saham kelas ini banyak banget tuker-tukeran barang doang. Jadi CP-nya kadang hari ini net buy, besoknya net sell. Nanti gantian AF-nya net buy, besoknya AF-nya net sell gitu. Seperti itu. Nah, itu tuker-tukeran barang. Biasanya kalau tuker-tukeran barang, itu dari sisi volume itu nggak net buy, nggak net sell. Kalau net buy pun tipis, kalau net sell pun tipis. Dan biasanya investor retailnya sedikit. Gitu kan. Saham kelas waktu saya beli dan cut loss itu broker retailnya sedikit gitu. Seperti itu. Jadi yang transaksi mereka sendiri gitu. Nah, kalau saham seperti itu plus minus.
bagusnya gampang naik, jeleknya gampang turun. Ya karena retailnya Hmm. nggak ada enteng naik turunnya. Seperti itu. Oke, berarti itu lihatnya di broker summary juga ya. Betul. Itu broker summary yang paling kepake sih so far. Ada tergambar nggak sih kalau di chartnya sendiri? Hmm, kalau saham potensi repo itu tergambar di chartnya biasanya volumenya sisir sih. Jadi Hmm, oke. kalau teman-teman tahu sisir Playboy, sisir yang kecil yang masuk kantong itu, Mm-mm, yang pendek laki-laki kan mm-mm, biasa punya yang cuma segini gitu. Itu saya mm-mm. biasa sebut sisir Playboy gitu. Nah, pegang sisirnya, teman-teman buka kayak misalkan saham NATO, saham Boga, itu polanya sama seperti sisir itu gitu. Potensi repo, potensi ya, bukan berarti pasti, potensi. Itu contoh ya yang apa di grafiknya tercermin. Oke, Seperti itu. baik. Kita cari lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau screening mau trading apa saham besok nggak sesuai tema ya teman-teman, nggak bisa dijawab. Kita kan Enggak. soal saham IPO ya. Jadi, oh tadi ada yang nanya nih, kalau misalnya ada saham yang baru IPO mungkin, kemudian terus ada diakuisisi lewat, sebentar. Oh, Eh, ini nih, dari Susika. Pak, ada saham baru IPO yang diakuisisi dan terjadi harga nego besar kemarin. Gimana tuh potensinya? itu kan sudah diungkap di Hmm. prospektus gitu Hmm. kan. Jadi kalau saya baca ya, kalau saya baca emiten ini IPO karena itu salah satu syarat dari buyernya kalau akuisisinya mau terjadi gitu. Jadi mau beli lewat bursa, nggak mau beli di luar. Ya mungkin masalah pajak juga, karena pajak di bursa kan jual beli saham 0,1% doang kan. Sementara kalau jual beli di luar bursa mungkin lebih besar gitu kan. Terus gimana harga potensi ke harga sahamnya? Ya sebenarnya dari akuisisi ini tidak ada pengaruh apa-apa. Terus gimana analisanya? Pasti pertama pakai broker summary bisa lihat lihat big playernya. Yang kedua adalah kita lihat ini kan perusahaan nikel yang akuisisinya siapa? Ya kita lihat ke masa depannya. Kalau teman-teman mau bicara pegang ini barang lama ya. Tapi kalau pegang barang ini pendek ya lihat aja broker summary harian seperti itu. Tapi kalau pengen pegang lama, teman-teman lihat yang makan barangnya siapa. Teman-teman lihat ini perusahaannya industrinya apa. Seingat saya ini nikel deh. Nikel ada hubungannya sama baterai listrik gitu kan. Yang ngambil itu LG apa gitu saya lupa. Seperti itu. Nah gitu. Jadi ya memang ada beberapa perusahaan listing ke bursa untuk divestasi, untuk jualan maksudnya. Jualan ini ya, bukan jualan ke retail, maksudnya jualan dia saham. Karena kan pajak di bursa lebih ringan, 0,1%. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Wen Kifu tanya di kolom question di fitur Q&A ya. Mhm. Pak Franz pernah bahas tentang saham yang barang kering di market. Apa yang dimaksud dengan bahan kering di market dan ciri-ciri seperti apa saham yang barangnya kering di market? Barang kering di market itu biasanya bid overnya tipis-tipis, Pak. Hmm. Atau Hmm. kalau dia dia oke tebel, tapi biasanya overnya itu tipis. Itu biasanya barang kering. Contohnya, teman-teman bisa lihat PDPP misalkan. Hmm. PDPP itu salah satu contoh saham yang jalan tapi barangnya kering. Teman-teman bisa lihat overnya itu paling tebel cuma 5 tick ke atas doang. Sisanya kadang baru geser ketika habis diisi lagi gitu kan. Seperti itu. Nah, itu untuk barang kering. Nah, barang kering ini bagus nggak? Ya, sebenarnya pisau bermata dua. Bagusnya adalah ya berarti barangnya masih dipegang semua sama market makernya atau sama big playernya, ya kan? Tapi jeleknya adalah ya harganya kadang suka-suka mereka gitu. Karena nggak ada retail ngikut kecil gitu. Contohnya ya, saya punya saham satu. Sahamnya nggak bisa sebut karena saya masih punya sahamnya gitu kan. Barangnya kering, bener kering barangnya gitu kan. Tapi nggak ada kepentingan apa-apa dari big playernya maupun majikan big playernya gitu kan. Jadi ya udah harganya gitu-gitu aja gitu kan. Harganya di situ-situ aja, bahkan lebih jahat. Bukan jahat ya, tapi apesnya saya adalah eh, si majikannya itu tidak nyuruh supirnya pasang bid over gitu, atau masang bid overnya cuma ratusan atau puluhan gitu. Jadi kita susah keluar masuk. Nah itu risikonya.
Kalau kita beli barang kering susah keluar. Seperti itu. Tapi kalau udah digerakin gitu, kalau udah dijalanin ya itu enak cepet. Mau dari stop dari awal ke arah itu mudah sekali. Contohnya suri. Suri itu kan bisa dibilang kering barangnya. Hari ini tiba-tiba loncat langsung arah aja. Atau MKTR itu MKTR juga salah satu yang barang di retailnya harusnya udah nggak terlalu banyak. Seperti itu. Gitu. Tapi saya nggak punya teman-teman. MKTR saya nggak punya, suri saya nggak punya. Disclaimer on ya Disclaimer teman-teman. on. Nanti besok ada yang nanya, Pak Fran saya nyangkut saham MKTR. Iya, nanti nyalain lagi. Jangan ya. Baik, kita akan bahas lagi. Oke. Apa tujuannya saham sudah kering itu sejak IPO? Tujuannya apa ya katanya? Yang pasti dia nggak mau barangnya kececer di publik ya. Seperti itu. Apakah nanti mau ada apa ya nggak tahu. Gitu kan. Contohnya adalah saham Arto. Saham Arto kalau teman-teman mau tracking dari awal dia listing, itu barangnya itu awalnya kan distribusi terus barangnya di buyback sama AO atau AO itu Erdika. Erdika itu underwriternya kan, di buyback gitu. Tapi setelah itu sahamnya jadi saham gak liquid berapa tahun? 5 tahun lebih, hampir 5 tahun gitu. 4 tahun lah, 3 tahun setengah. Jadi saham gak liquid tiba-tiba diakuisisi gitu kan. Nah seperti itu. Jadi biasanya kalau saham-saham yang dikeringin, ya berarti ownernya nggak mau aja barangnya kececer. Seperti itu. Jadi dia keep aja gitu. Nanti mau dipakai barangnya buat apa, ya itu urusan nanti. Siapa tahu nanti 5 tahun lagi ada sentimen apa gitu kan. Kita nggak tahu. Baru dipakai. Seperti itu. Baik. Gitu. Ada yang nanya ini di save atau tidak di save ya teman-teman, tapi di save-nya bukan di akun saya atau di akun Pak Frans, di save-nya di akun kbr.id dan nanti akan diekstrak juga audionya ini bakalan dijadiin podcast, nanti akan juga ada di podcastnya Uang Bicara ya teman-teman. Ada yang nanya, tolong infokan saham Konglo yang akan IPO tahun ini. Waduh. Itu tuh. Bakri, Ali. Ali itu tadi ya Iya. teman-teman. Baru itu sih yang kita dengar-dengar ya. Kalau untuk IPO yang ada warannya, ini tuh kalau menurut Pak Frans, apakah kalau ada waran tuh at least kita bisa berharap dari warannya atau kayak gimana sih sebenarnya point of view dari Frans sendiri? Kalau ini konteks kita ikut pasar primer ya. Iya betul-betul kan karena sering kayak misalnya sebenarnya nggak naksir-naksir amat sih sama sahamnya gitu. Ikutnya juga kayak ya karena ada warannya aja. Nanti cuannya dari warannya aja gitu. Jadi kayak udah ikhlas kalau induknya tuh nggak kemana-mana gitu. Iya. Berharap dari warannya gitu. Sebenarnya point of view-nya dari Pak Frans sendiri kayak gimana? Kalau waran biasanya kalau saham ada warannya itu biasa allotment harusnya nggak gede-gede sih. Apalagi yang Kenapa gitu ya? iya, apalagi yang jumlah warannya misalkan belasan juta lot gitu. Nah, belasan juta lot ya logika aja ngapain big playernya kasih nerbitin waran belasan juta lot tapi buat dibagi-bagi ke retail itu kan duit gratis. Iya betul. Oh iya, ngapain? Biasanya yang ada waran allotmentnya kecil. Nanti teman-teman retail belinya di market aja di hari pertama waktu peak gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk waran ya kalau ikut IPO ada waran gak ada waran ya ikut nggak terlalu pengaruh sih kalau menurut saya. Cuma biasanya kalau ada waran apalagi warannya belasan juta lot, allotment kecil. Allotment kecil teman-teman dapat waran juga kecil gitu kan. Dapat uang jajan lah, ya dapat syukur gitu kan. Nah, cuma pesan saya satu, kalau waran di IPO 90% peak sebuah waran itu di hari pertama gitu kan. Jadi hati-hati seperti itu. Dan kita itu harus logis. Apalagi di waran ya, di kertas waran ini. Jadi kadang ada kondisi di mana warannya terlihat murah. Kenapa terlihat murah? Misalkan harga tembusnya 200, harga induknya 600. Contohnya Cegah sekarang kan. Berarti warannya bagus dong Pak, under value. Secara teori betul under value. Tapi waran ini kan ada masa tebusnya. Kalau belum ada di masa tebus, waran ini
hanya sekedar kertas kosong, kertas kupon yang diperdagangkan, yang teman-teman bisa jual rugi atau jual untung dari kertas ini gitu kan. Jadi belum ada gunanya. Mau harga cegasnya 10.000 pun, kalau belum bisa ditebus, ya warannya biasanya nggak akan gerak. Apalagi warannya udah di investor retail semua, udah di broker-broker retail semua. Contoh cegas kan gitu. Warannya udah dicuci semua, udah ada di market semua. Ya udah, sekarang mungkin cegasnya naik udah berapa puluh persen, bahkan hampir 100% dari 300, warannya kemana? Nggak kemana-mana. Paling naik 2, 3 tik, 4 tik doang gitu kan. Itu murni teman-teman retail yang main di market. Seperti itu gitu. Tapi yang paling penting sih jangan pernah kita apa ya, trading waran. Oke, hari pertama itu kesempatan, tapi jangan sampai kita nggak cut loss di waran di hari pertama. Apalagi kita belinya harga atas 70, 80, 90, 100 gitu. Itu karena ya itu pick sebuah waran di hari pertama. Dan yang paling penting, eh, ini pro kontra ya, karena ada juga yang untung, tapi dari yang udah-udah jangan pernah average down waran gitu. Karena ada average down. Saya kenal ibu-ibu di Alam Sutra, dia itu average oil warren, dia oil warren masuk hampir 500 juta kalau saya nggak salah, 500-300 juta. Terus waktu mendekati kadaluarsa dia bingung gimana ya. Ya udah, saya bilang sekarang harga masih 30-an, ibu siram aja pelan-pelan. Akhirnya dia siram pelan-pelan, dia rugi. Bayangin tuh, average berapa ratus sisa jadi 30 gitu kan, karena dia average down warren. Jangan seperti itu Rugi berapa gitu. tuh Ibu? Aduh, nggak tahu udah berapa puluh persen, itu kayaknya hampir 80-90%. Iya, sama Seperti itu. kayaknya kalau bukan apa ya, kalau kurang pengalaman di market jangan trading waran deh. Iya. Saya pernah ikut eh, trading barang, ada yang newbie trading waran sekali dalam sekian detik hilang puluhan juta. Itu dia, hati-hati. Apalagi di hari pertama itu volatile banget. Dari 100 bisa jadi 70, nggak ada semenit. Oh, Waktu. dan volatile juga Iya, pas udah mau kadaluarsa ya. iya betul. Makanya Iya. hati-hati lah. Nah, biasanya miskonsepsi yang paling umum yang ditemui oleh Franz dari DM-DM-an teman-teman tuh soal saham-saham IPO dan perwaranannya tuh apa aja Hmm, sih? Kadang kan hmm, lucu-lucu banget tuh kalau yang diposting sama Franz tuh di mhm. story tuh. Kayak Apa ya? lugu banget Eh, sih gitu. Ini retailnya gemes banget sih. ya, lupa saya. Ada sih, ada beberapa, cuma saya lupa ya. Eh, Mungkin si Alin pernah lihat apa? Soalnya saking banyak ya. Iya, yang saya paling inget sih soal perwaranan aja sih, kayak yang kayak gitu nggak tahu kalau ada kadaluarsanya Oh iya, yang iya. begitu Nggak kan. tahu kalau ada Oh, kadaluarsa. Terus banyak sih. Salah satunya ya ngira underwriter itu bandar. Terus apa lagi ya? Banyak sih ya. iya, Cuma saya lupa sih. Iya. teman-teman kalau mau nanya tulis di fitur Q&A ya. Jadi kayaknya di saya koneksi saya tuh kurang bagus. Komennya tuh stuck ya. Oh Jadi iya. komennya tuh stuck di satu titik dan nggak naik-naik lagi. Jadi kalau teman komen apa saya udah nggak bisa lihat lagi teman-teman ya. Jadi Oh, tulis aja di kolom question biar kita bisa bahas sama-sama. Saat pantau dan retail, apabila tiba-tiba HK dan tiba-tiba Haki, apakah itu berarti crossing dari Theo Elvin? Ini udah jadi ilmu bit over ya, nggak apa-apa deh. kalau volumenya besar langsung biasanya iya. Jadi misalkan kadang 50.000 dia pecah, 40.000 sama 9.000 sekian. Nah itu biasanya itu indikasi crossing. Apalagi Oh, cepat, misalkan tiba-tiba muncul langsung hilang lagi gitu. Nah itu biasanya crossing. Gitu. oke, kita akan coba sebanyak-banyaknya menjawab pertanyaan di sisa 5 menit terakhir. Yang nanya GRPH udah dibahas di depan, nanti langsung lihat aja rekamannya teman-teman. Tadi ada yang nanya apakah cuan itu sudah distribusi Om Frans dari Yanuara Minoto? Nah kalau tadi kan yang saya bilang ya, salah satu Mm-mm, faktor itu kan siapa pemilik. Nah mm-mm, kalau yang besar-besar konglomerasi itu biasa mereka untuk jualan itu bukan ke teman-teman retail. hmm. Biasa ke siapa ya, ke yang besar-besar lagi dalam artian fund gitu. Makanya rame kayak saham Brain, Cuan, satu lagi apa ya,
brand cuan itu rame-rame MSCI gitu kan. Hmm. Kenapa ya? Karena di MSCI itu nanti dalam tanda kutip big playernya ini ya bisa jualan yang lebih besar dibandingkan mereka mau pikir jangka pendek jual ke retail sekarang. Seperti Hmm. itu. Nah, jadi apakah cuan sudah terdistribusi semua? Kalau menurut saya sih belum. Oke, Iya. Pak Frans, kalau kita lihat kan IPO itu rata-rata size-nya 100 miliaran ya kalau sekarang dan misalnya dilepas ke marketnya di IPO tuh harganya di seratusan kayak gitu. Kalau misalnya kita bandingin IPO size-size yang begini dengan size yang besar kayak gitu, misalnya di atas 500 miliar atau sampai triliunan, itu apa sih yang menjadi pembeda untuk misalnya biar kita itu punya ekspektasi yang realistis. Kadang-kadang tuh kan kita tuh ekspektasinya misalnya arah lengket, udah arah lengket sehari, pengen arah lengket di hari-hari berikutnya lagi. Nah, gimana nih biar kita bisa manage expectation sesuai dengan size IPO-nya. Dan IPO ini kan macam-macam juga ya. Ada yang emang real IPO, ada yang strategik kayak gitu. Gimana nih? Intinya sih kita harus ini ya, kita harus pikir, kita harus punya mindset bahwa uh, di bursa itu nggak ada makan siang gratis ya. Jadi nggak ada namanya, oh apa namanya saham pasti arah terus supaya bandarnya ini mau bagi-bagi ke retail itu nggak ada. Jadi pasti akan ada stopnya gitu kan. Akan ada stopnya. Jadi jangan sampai dan kita nggak pernah tahu stopnya kapan, ya kan? Kita nggak pernah tahu stopnya kapan ya, jadi jangan sampai kita kalau saya ya trading saham IPO itu nggak dibatasin sama stop loss apalagi model cuan model brand gitu kita nggak tahu ujungnya di mana gitu kan kita nggak tahu ujungnya di mana kita nggak tahu selesainya di mana jadi lebih baik ya kita batasi aja nanti gimana Pak kalau habis di cut loss tiba-tiba naik lagi gitu kan ya tinggal beli lagi gitu kan tinggal kita pakai batas support yang sama kan selesai gitu kan tapi kalau gitu nanti apa namanya sekuritasnya jadi kaya dong Pak Frans jadi kaya yang suruh cut loss gitu kan ya enggak lah emang saya siapa bisa kaya dari cut loss Bapak Ibu gitu kan kan nggak nyambung gitu seperti itu terus kalau urusannya ke size IPO teman-teman perlu punya ekspektasi bahwa kalau yang size IPO-nya triliunan ke atas itu sangat kecil kemungkinan untuk arah lengket kenapa karena untuk arah lengket itu kan harus orang harus bandar atau big player harus ngebit di arah nominal yang besar gitu kan. Ya kalau nilai emisinya triliunan, apalagi poolingnya lempar ratusan miliar triliunan, berarti kan harus ada uang triliunan yang siap nampung barang pooling itu. Plus 30% atau plus 20% harga arahnya kan. Seperti itu. Jadi kalau saham yang besar-besar, nilai emisi, jangan terlalu berekspektasi arah lengket. Seperti itu. Tapi tergantung lagi, balik lagi, siapa yang punya. Gitu kan. Kalau yang punya duitnya banyak, kayak Pak Pepe sikat terus sampai atas gitu kan walaupun dia nggak arah setiap hari ya tapi naiknya berjenjang lah tapi nggak arah setiap hari gitu. Seperti Berjenjang itu. tapi kuat Iya gitu ya kemarin pas berjenjang tapi lagi kuat menanjak ya. Oke, kalau kayak gitu, kita udah tinggal 1 menit lagi menuju jam 8. Kalau di tempat saya ini boleh kasih closing statement nggak, Pak Frans untuk menutup IG Live kita pada malam hari ini? Kalau dari saya sih apa ya uh, ini apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang saya lakukan ya jadi mungkin bisa beda dari teman-teman semua gitu untuk saham IPO itu main jangka panjang. Jadi kalem aja, nggak usah FOMO di hari pertama, nggak usah FOMO gimana Pak supaya saya dapat ARA, dapat harga ARA gitu. Contoh kasus beberapa waktu lalu ada saham IPO ARA-nya sampai 4 kali di ARA ketiga dia bilang, gimana Pak caranya supaya saya dapat antriannya ARA gitu. Ya buat apa gitu. Sahamnya udah ARA 3 kali, terus sampean mau ARA keempat mau wajib dapat barang ya buat apa gitu. Jadi jangan FOMO, pelan-pelan aja. IPO yang benar itu biasanya mainnya long run, mainnya panjang gitu. Enggak 1-2 hari selesai. Seperti itu. Jadi jangan FOMO, terlebih di waran, jangan FOMO gitu kan. Seperti itu, gitu aja sih. Dan paling penting adalah uh, segimanapun analisa kita, mau pakai analisa bandarmologi atau apapun nanti di market kita beli saham IPO, kita nggak akan pernah tahu 100%
agenda big playernya. Jadi pastikan pakai pengaman, dalam artian pakai stop loss. Seperti itu. Gitu aja sih paling, Ci. Thank you. Itu tips anti FOMO untuk saham IPO. Terima kasih ya antusiasme Iya, thank teman-teman. you teman-teman. Ini luar biasa ini ya, kayaknya lagi akumulasi ya yang nonton stabil di 500. Oke, thank you semuanya. Thank Semoga you semuanya. bermanfaat Semoga buat kita bermanfaat. Ya. jadi lebih punya bekal dan lebih matang Yep, di market kayak gitu ya. yep. Dan tahan banting pasti ya. Terima Oke. kasih teman-teman Thank you semuanya. ya Salam teman-teman ya. Thank you, sehat, Ci salam Alin. sukses, salam Ya, cuan semuanya. thank you. Bye. Bye.